Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidunal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. SMK Negeri 3. Saya pertama kali masuk sini, Pak Kepala. Ya, pertama. 3 tahun saya di Gunung Kidul. Apa ini? 3 tahun saya di Gunung Kidul. Begitu luar biasa, banyak pahit, asam, garam, manisnya luar biasa. Dan bagi saya dakwah yang lebih ekstrim, paling ekstrim yang pernah saya datangi adalah di Gunung Kidul. Sebelumnya saya tinggal di Jogja. Kemudian saya diperintahkan untuk Ustadz, 2019 saya lulus mengambil bachelor di International Relation, hubungan internasional. Ternyata saya malah diperintah untuk ngisi ngaji, Pak. 2 minggu saya di Gunung Kidul, padahal sebelumnya 4 bulan yang lalu saya sudah apply untuk di kedutaan, kantor kedutaan. 2 minggu di Gunung Kidul, ternyata ada email untuk memanggil ke Jakarta. Ternyata qadarullah wa masya'ah, bismillah, dengan izin Allah, saya berpandangan rezeki itu sama saja. Mau dia pegawai negeri, langsung mau dia pedagang, mau dia seperti apapun kondisinya, Allah sudah memberikan rezeki yang sama. Bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun au sa'idun. Ada 4 hal yang sudah dicatat. Tolong catat Bapak Ibu. Yang pertama, rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, kondisi baiknya. Yang keempat, kondisi buruknya. Anak Bapak Ibu sudah dijamin oleh Allah. Seluruhnya sudah dijamin. Maka orang-orang yang koruptor itu seperti orang bodoh. Kenapa Pak Ustadz disebut orang bodoh? Rizkinya kalau tidak koruptor pun sebenarnya sama. Paham? Rizkinya sebenarnya kalau tidak korupsi pun sama dengan jalur korupsi. Padahal korupsi nggak korupsi sama. Begitulah Allah menciptakan jamaah. Maka ada satu ayat yang menjadi pelajaran penting pada siang hari ini, yang posisi Bapak Ibu sudah ngantuk. Ini makanan disediakan Pak Kepala Sekolah, tujuannya buat ngantuk. Ini ada perbedaan budaya. Yang pertama, orang Jawa itu kalau ada pengajian makanan ditaruh di awal. Betul Pak Kepala ya? Kita ini orang Melayu. Melayu bukan berlari. Saya asli orang Melayu, orang Kalimantan Barat, asli Melayu. Mamah saya Melayu, ayah saya orang Melayu. Kalau manggil nenek Datuk, orang Minang Datua, nengkene Simbo, betul? Oh Simba, salah betul. Kalau Simba apa? Oh Simba ibu. Lah kenapa kok Simba di sini dipanggil Simbo? Oh begitu, baru dapat ilmu. Banyak ilmu yang saya dapat di sini. Berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda cara adabnya, cara adat istiadatnya, tapi Allah memberikan satu jembatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi yang duduk di sini yang takwa. Ada yang ahli tahajud, ada yang ahli sedekah, ada yang baik dengan kawannya, ada yang memakmurkan masjid, ada yang di sini suka menggosip. Pak Kepala Sekolah, mungkin ada grup di luar Pak Kepala Sekolah. Pakai bismillah dulu. Mungkin ada grup di luar Pak Kepala Sekolah, ya. Tapi Masya Allah luar biasanya di SMK 3 ternyata yang paling banyak perempuan. Saya pikir laki-laki.
Ternyata ini sudah mendominasi Pak Kepala Sekolah. Dunia ini sudah memang betul dikuasai. Berarti ibu-ibu paham ya, kalau seandainya perempuan-perempuan yang belum dapat suami, bagaimana solusinya? Enggak, ini tanya jamaah. Ya Allah. Semoga yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Kenapa Pak Kepala aminkan ini? Pak Kepala udah dapat jodoh ya? Subhanallah. Yang ini kan doanya yang bagi belum punya jodoh. Ada yang belum punya jodoh Bapak Ibu? Oh, didoakan semoga dapat jodoh. Daftar kami ada biro jodoh. Mau yang gaji berapa Ibu? Subhanallah. Allah sampaikan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Allah tak membedakan mereka agamanya apa, Allah tak membedakan mereka rasnya seperti apa, Allah tak membedakan mereka dari suku mana. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Bugis, Banjar, Dayak. Saya alhamdulillah bukan Dayak tapi Melayu, karena kakek saya nenek dari Tiongkok, kemudian datuk asli orang Melayu Malaysia, datang ke Indonesia, alhamdulillah. Jadi begitulah. Maka orang Melayu itu sebenarnya campuran. Ada orang Tiongkok, kemudian dapat keturunan orang-orang, ada Bugis, ada Banjar, kemudian menikah. Nah, suku-suku Melayu. Allah tak membedakan yang demikian. Allah tak membedakan rasnya, tak membedakan bahasanya. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa Jawa. Ternyata ketika saya datang ke Jawa, bahasanya pun banyak yang berbeda-beda. Bahasa Batak, bahasa Kebumen beda dengan bahasa Solo. Orang Solo dengan Jogja beda tidak? Beda. Orang Yogyakarta dengan Gunung Kidul beda. Orang Wonosari dengan orang Ngawen beda. Beda atau sama? Beda. Orang Ngawen dengan Tepus beda. Kami ada santri berbagai macam. Ada dari Tepus, ternyata berbeda-beda. Orang Tepus kalau manggil kangkung mencot-cot kodok, betul Pak? Ada yang dari Tepus ini? Ada yang dari Tepus ibu-ibu bapaknya? Kami ada santri. Saya tanya, lauknya apa hari ini? Alhamdulillah Ustadz seperti biasa. Pikiran saya nasi kering tempe atau tempe tahu, encot-encot kodok. Kaget saya. Betul Pak? Encot-encot kodok. Saya tanya buka, marah saya sebagai Ustadz di situ. Masa bu dapur membuat kodok disembelih? Tak buka lagi, ternyata kangkung. Saya baru dapat ilmu di Gunung Kidul Pak. Ternyata rumahnya kodok itu adalah, wih betul dari ilmu di Gunung Kidul ini. Datang di Gunung Kidul lagi, ternyata berbeda-beda. Daerah Tepus beda dengan daerah Panggang. Begitu saya datang ke Jawa, sebenarnya ada 3 hal yang saya pahami, yang membuat saya lebih nyaman di Jawa daripada di Kalimantan Barat. Yang pertama, murah. Murah harganya, murah barang-barangnya, lauknya. Saya beli 2.000 dapat. Di sana beli bakso 25.000. Itu pun baksonya kecil-kecil Pak. Datang ke Jawa 10.000 dapat. Murah harganya, seluruhnya apapun murah. Maka banyak orang yang betah betul-betul di Jawa, khususnya di Solo, Yogyakarta banyak. Kemudian tidak hanya murah harganya, maharnya pun juga murah. Betul. Alhamdulillah, maka dari itu saya dapat orang istri orang Gunung Kidul Pak. Saya sudah berkeluarga ibu-ibu ya. Bahaya ini. Apa? Iya, religious error ternyata ibu-ibu ya. Alhamdulillah, karena maharnya murah, saya dapat istri orang Jogja, orang Gunung Kidul. Keluarga besar saya dari Kalimantan naik ke Gunung Kidul, tak turun dari bis, muntah semua. Beda budaya. Naik ke Gunung Kidul, kami istri saya asli orang Panggang.
Padahal di mana? Loh kenapa sana? Kan Padang sana. Ini buta arah betul. Subhanallah. Di Panggang berbeda cara bahasanya. Orang Panggang, ada yang di sini orang Panggang? Orang Panggang ada adik ipar saya, Mas Mardian, hati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau naik motor ndak kecer. Kecer itu apa? Tak bawa beras saya, tak bawa duit, tak bawa apa. Ternyata orang Panggang kalau manggil jatuh kecer. Padahal kecer itu kalau orang Solo tak buat untuk manusia, buat barang-barang, itu baru kecer. Mas Mardian, hati-hati, jalannya laris. Laris tahu laris? Apa laris? Rame ya Bu ya, laris ya. Jalannya laris, jalannya ternyata rame. Beda budaya, beda bahasa. Ternyata Allah tak membedakan yang demikian. Yang Allah bedakan, yang Allah tinggikan dalam kita berduduk-duduk di sini adalah takwanya. Ada yang ahli tahajud di sini, ada yang ahli sedekah, ada yang mungkin bersabar belum dapat jodoh, ada yang sabar ketika mendidik anaknya, ada yang sabar tadi Pak Kepala Sekolah dengan istrinya, ada yang bersabar ketika di pekerjaannya. Allah berikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu memberikan ujian kepada orang-orang mukmin tidak melampaui batasnya. Semuanya ada batas-batas tersendiri. Maka saya orang Melayu begitu luar biasa di Jawa. Ramah, salah satu bentuk kriteria orang Jawa. Begitu saya datang sudah dikasih teh, sudah dikasih snack. Snack saya berbeda dengan Bapak Ibu-ibu. Kenapa Pak? Pak Kepala, kenapa snack saya berbeda? Apa jangan-jangan isinya sama juga? Subhanallah. Beda. Begitulah orang Jawa. Tapi ketika saya datang di Kalimantan, luar biasanya kalau di sana ketika walimah ada 3 daging yang disembelih. Pertama, sapi, kedua, kambing, ketiga, rusa. Itu orang Melayu Kalimantan Barat. Kalau di sini tidak begitu, ayam pun alhamdulillah. Kalau di sana harus kambing, harus sapi, harus daging rusa. Itu orang Melayu. Orang Melayu orangnya tegas. Ada makanan, kami menjadi rajanya. Pak Kepala, Bapak Ibu menyediakan makan dari saya. Sebenarnya kalau di Melayu itu raja, dan saya boleh, Pak tolong bungkus ya. Boleh begitu, itu adatnya begitu. Tapi kalau orang Jawa, mama saya bilang hati-hati ya, kau ini di Jawa, hati-hati kalau makan. Begitu kalau ada Bapak Ibu yang lebih tua belum makan, saya pun belum makan. Tapi kalau sekali-kali Bapak Ibu kalau di Melayu tak dimakan, itu membuat sakit hati sahibul bait. Seakan-akan makanannya itu tak enak. Maka berbeda budaya, berbeda bangsa tidak menjadi ukuran ketakwaan seseorang. Yang menjadi ketakwaan, ukuran kemuliaan seseorang adalah takwa. Apa artinya takwa? Ada hadiah Pak Kepala Sekolah. Takwa ada 3 hal. Yang pertama, imtithal awamiri, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya, perintah. Yang kedua, ijtinab nawahihi, yaitu menjauhi larangannya. Yang ketiga, ibtigha' mardatillah. Ada 3. Ibtigha' mardatillah artinya seluruh tujuan kehidupan untuk Allah, bekerja untuk Allah. Ibu-ibu berdandan untuk Allah jamaah, bukan suami. Nanti kalau ibu-ibu dandan, suami pun tak berpaling, tak melihat ibu, nanti ibu yang sakit. Ibu-ibu masak banyak, tak dimakan suami, sakit hati? Sakit. Maka tujuannya untuk Allah, supaya biar tak sakit hati. Begitulah takwa. Imtithal awamiri, mengikuti perintah, menjauhi larangan, ibtigha' mardatillah, tujuannya untuk Allah. 3 hal. Maka kalau 3 hal ini dikumpulkan, ada 3 hal yang tidak akan bisa tertolak oleh takdir manusia ketika Bapak Ibu dilahirkan. Catat baik-baik 3 hal ini. Yang pertama, la salamatan min kalamin nas. Orang yang hari ini duduk di sini di SMK Negeri 3 Wonosari, tidak ada yang selamat dari celaan manusia.
Saya sampaikan, yang duduk di sini dipastikan tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Mesti do digrenengi, termasuk Pak Kepala Sekolah. Siap Pak Kepala ya, udah biasa Pak Kepala Sekolah. Ibu-ibu kalau udah di belakang kebijakannya berbeda, buat grup sendiri. Tak tahu kita. Maka orang yang dilahirkan dari seorang wanita, dari kecil masuk di dunia, yang dunia ini penjaranya Nabi Adam, tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Pasti dicela, pasti digerenengi, pasti digosipi, mesti. Ini benar-benar nyata jamaah. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen selamat dari celaan manusia, kira-kira kalau saya tanya, ibu-ibu ini mau, Bapak mau kalau selamat dari celaan manusia? Ibu-ibu mau tidak? Radi grenengi tonggo pengen betul? Enggak, saya tuh pengen betul. Boten digrenengi kali rencange pengen betul? Pengen ya? Jawabannya neng kuburan. Mohon masuk liang lahat sekarang juga. Insya Allah aman, orang enek saya grenengi. Pak Kepala tajam betul ngingetin. Kalau pengen selamat dari celaan manusia, dari cibiran, dari makian kawannya, dari makian tetangganya, dari makian saudaranya, masuk liang lahat sekarang juga. Insya Allah aman, dikubur. Maka saya sampaikan, ada jamaah tanya, Pak Ustadz kami ini wanita Pak Ustadz, tercipta tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk yang masa tidak ada dalil, berikan kami dalil untuk membolehkan menggosip Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, ada dalilnya, tolong cari dalilnya. Oke, khusus SMK Negeri 3 Wonosari boleh untuk menggosip. Syaratnya cuma 2. Syaratnya cuma 2, tolong catat. Syaratnya cuma 2 boleh menggosip. Yang pertama, jangan ngajak kawannya. Ibu-ibu kalau pengen gosip, ojo ngajak-ngajak koncone siji. Ya. Nak wis gatel tenan pengen ngajak koncone, pengen ngajak temennya. Syarat yang kedua, tolong catat baik-baik. Neng ngarep kocok. Betul ini Pak. Fatwa selain itu haram, tidak boleh menggosip. Jadi kalau betul-betul lidahnya itu tak bisa ditahan, pengen menggosip, yang pertama jangan ngajak kawan. Kalau susah gatel lagi lidahnya pengen ngajak kawan Pak Ustadz, di depan kaca aman. Insya Allah ibu-ibu bapak tak perlu mengeluarkan pacitan kayak begini. Bawa makanan, di depannya sudah ada makanan. Bawa seragam, depannya sudah ada seragam. Semuanya lengkap, tak perlu susah-susah. Tapi selain itu haram. Maka orang yang dilahirkan tidak akan selamat dari celaan manusia, termasuk Ustadz Mardiansyah. Hari ini pun mungkin digosipin mungkin ini, habisin. Pak Kepala, jabatan awal, jabatan paling rendah sampai paling tinggi, bahkan presiden, pasti tidak akan selamat dari celaan manusia. Kalau seandainya dunia ini menjadi hukumannya Nabi Adam, kenapa kita mau berlama-lama? Maka saya pernah tanya dengan jamaah, pengen umur panjang atau umur pendek? Bapak-bapak pengen umur panjang? Bapak-bapak pengen umur panjang, kayaknya sudah ngantuk. Tolong jangan ngantuk ya Bu ya. Saya anggap ditahan. Nah, ditahan. Saya mau tanya, pengen umur panjang atau pendek? Jawab serentak. Panjang atau pendek? Panjang. Kalau yang umurnya panjang, saya doakan insya Allah bertemu dengan Dajjal. Kalau umur panjang kan suatu saat bisa bertemu dengan Dajjal. Mau bertemu dengan Dajjal? Ibu-ibu yang jomblo, yang belum punya suami, mau bertemu dengan Dajjal belum? Nggak mau ya? Nggak mau, berarti didoakan umur pendek. Berarti yang disebut
berbuat kebaikan tentang umur, bukan masalah panjang, bukan masalah pendeknya, tetapi keberkahannya. Maka Nabi menyampaikan ketika ada seorang nenek tua bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik di dunia ini? Nabi menyampaikan, orang yang diberikan umur dengan penuh keberkahan. Apa yang dimaksud dengan berkah? Ada 3 hal juga. Berkah yang pertama, Allah selamatkan mereka dari bala dan musibah. Semakin banyak kebaikan, kita akan dijauhkan dari bala, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Semakin banyak kebaikan, kita akan dijauhkan dari musibah. Anak kita, suami kita, istri, keluarga besar akan dijauhkan dari bala. Kemarin ada gempa bumi, 2006 ada gempa bumi, semuanya kena, ternyata Bapak Ibu selamat. Berarti mungkin dulu ada pernah melakukan kebaikan, atau orang tuanya pernah melakukan kebaikan, maka Allah selamatkan. Maka salah satu kunci keberkahan, Allah jauhkan mereka dari bala. Yang kedua, Allah langsung ganti detik itu ketika kita berbuat baik, bahkan infak. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat tahajud, sholat ibadah apapun, Allah langsung ganti detik itu. Maka perbanyak wasilah-wasilah untuk ke depan. Tidak tahu kita bagaimana menebak Allah memberikan seperti apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihimul wasilah. Wahai orang-orang beriman, Bapak Ibu karyawan SMK Negeri 3 Wonosari, perbanyaklah kalian bertakwa pada Allah dan carilah wasilah-wasilah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengartikan wasilah artinya perbuatan baik, amal soleh. Perbanyak amal soleh. Maka ada seorang ibu muda punya anak 2. Tanya Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz yang lain saya mendengar, kalau seorang ibu yang berkarir, bagaimana kondisi anaknya di rumah? Bapak Ibu, saya sampaikan, tidak ada faktor sedikit pun keberhasilan seorang anak terlihat dari karir. Paham? Pendidikan betul ada faktornya, tapi tidak menjadi nomor the first. Ngertos the first? Apa artinya first? Pertama, tidak menjadi faktor paling utama, bukan. Imam Syafi'i, ibunya ketika Imam Syafi'i umur 10 tahun, kirim Imam Syafi'i ke Imam Malik. Ayahnya berjihad, ibunya cari nafkah, kirim Imam Syafi'i. Maka yang paling kuncinya ketika keluarga itu berkah, kata para ulama, adalah ihfazillah yahfadka. Jaga dirimu. Suami kerja, istri kerja, jaga dirinya masing-masing. Masuk tepat waktu ya tepat waktu. Hati-hati Bapak Ibu. Mohon maaf. Hati-hati. Ketika kita tidak tepat waktu, ada gaji hutang. Kayaknya saya dukung Pak Kepala biar diundang lagi. Subhanallah, hati-hati. Ketika masuk sekolah untuk ngajar juga harus tepat waktu. Kan hati-hati. Ihfazillah yahfadka. Makanan yang kita berikan kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada keluarga akan berpengaruh bagi dirinya dan jiwanya. Kaidah fikihnya, atau yu'athiru ala sahibihi, makanan berpengaruh bagi jiwanya. Hati-hati Bapak, betul saya tidak bohong. Makanan haram, mencuri, orang korupsi, ya begitu. Kemarin akhirnya ketangkap, bapaknya bangkrut, ditangkap. Anaknya mukulin orang, ternyata sudah berzina. Yang kemarin ditangkap, baru viral. Pegawai pajak Pak ya. Subhanallah. Sesuatu yang diberikan keharaman akan menyebabkan jiwanya juga ikut sesuatu yang haram, perbuatannya haram. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dengan masalah pekerjaan, kuncinya satu, ihfazillah, hifdzah. Apa artinya hifdzah? Jaga diri kita masing-masing. Apalagi bab tentang masalah makanan.
bab masalah pakaian, bab masalah minuman. Bahkan ketika kita mau minum di suatu meja, gak tahu ini minum siapa, jangan diminum. Ketika ada seorang Nabi mengisahkan ada laki-laki, ar-rajulu yatilus safar, ketika berjalanan safar panjang, asy'atha itu artinya rambutnya sudah acak-acakan, bajunya sudah dalam keadaan lusuh, ya mudayadailas sama, tangannya dinaikkan ke atas langit, ya Rabbi, wahai Allah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, apa yang dipakai haram, wa ma ghudiya bil haram, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya sudah haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya terkabul? Jadi kadang ketika ada seorang wanita tanya pada saya, Ustadz, saya sudah mondokkan anak saya sudah mendidik anak saya baik-baik, kenapa Pak Ustadz anak kami susah untuk dikasih tahu? Lihat bagaimana cara mencari nafkahnya, lihat makanan yang kau suapkan pada anakmu, lihat nafkah yang sudah dicari oleh suamimu, bagaimana halal atau tidak, prosesnya seperti apa. Maka begitulah Allah memberikan satu hal berkaitan tentang at'imah, makanan jemaah. Maka orang soleh, anak keluarga yang baik, cukup dengan hifdzah. Itu tidak berkaitan tentang ibunya karir, wanitanya karir, ayahnya berkarir, tidak ada. Pendidikan bagi saya nomor 2. Nomor 1 adalah hifdzah. Apa artinya hifdzah? Menjaga diri. Ihfadzillahi yahfadka. Jaga dirimu, Allah akan menjaga keluargamu, dirimu, keluargamu. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Jaga Allah, Allah akan berikan apapun yang kau minta. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau sudah hifdzah, bapak ibu menjaga diri, sholatnya jalan, ketika bekerja tepat waktu, tidak memakan gaji buta dan lain-lain, kemudian amanahnya dijaga dengan baik, baik dengan bapak kepala sekolah, baik dengan warga di SMK 3 Wonosari. Subhanallah, ini Allah menjaga putra putri bapak ibu semua, demi Allah. Maka jangan berpikir, Pak Ustadz kami ini ibu, Pak Ustadz harus kerja sampai jam 3 Pak Ustadz. Ingat di Hafid Cilik RCTI ada seorang ibu yang dia kerja di Pertamina Pak, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di Balikpapan. Anaknya hafid 16 juz selesai, ikut di hafid. Ayahnya juga kerja. Ibunya nangis menceritakan, kenapa kok anaknya sendiri? Kenapa anaknya sendiri padahal anaknya hafal 16 juz, siapa yang didik? Siapa yang didik? Ibunya menangis. Saya sebenarnya pengen resign, tapi kami juga tidak tahu kenapa anak kami ini sampai hafal 16 juz, sampai hafal Quran. Orang tuanya padahal bekerja. Jawabannya satu, hifdzah. Saya tidak pernah memberikan sedikit pun makanan, minuman, pakaian yang syubhat. Apa artinya syubhat? Samar-samar. Sendal milik adikmu, Kak, jangan diambil. Ini sendal milik kakakmu, wahai nak, jangan diambil, harus minta izin terlebih dahulu. Simpel. Dalam fikih ada dua hal yang tidak bisa disebut pencurian. Yang pertama, seorang orang tua yang mengambil harta anaknya, tidak disebut pencurian. Saya sampaikan, Bapak Ibu, orang tua, kita punya orang tua mengambil harta anaknya tanpa izin, itu bukan disebut pencurian dalam fikih. Yang kedua, seorang istri ngambil harta suaminya. Saya mohon maaf Pak ya, saya dukung supaya biar diundang lagi. Saya sampaikan, dalam ilmu fikih ada dua hal yang tidak disebut pencurian.
Tapi kalau suami ngambil hartanya istri, itu disebut curi, harus izin. Dengerin, ini penting jamaah ini loh. Wah ini Pak Kepala gak jadi batalin. Subhanallah. Dalam fikih ada dua hal. Yang pertama, orang tua mengambil harta anaknya. Kita punya orang tua, tahu-tahu ibu ayah kita ngambil uang dalam dompet kita, tidak disebut dengan pencurian. Maka kita tidak bisa menyebut orang tua kita pencuri, apalagi dihukum had, potong tangan. Tidak bisa jemaah. Halal. Yang kedua, seorang wanita istri mengambil harta dari suami karena kebutuhannya, tidak disebut mencuri. Akhirnya suami bilang, kamu tidak izin, kamu tidak. Paham? Nah, tapi lebih baik izin. Tapi kalau suami ke istri punya harta, harus minta izin, beda hartanya. Maka dalam hak waris, kenapa kok harta istri dengan harta suami tidak bisa digabung? Karena memang itu menyangkut hak waris. Dalam Islam begitu. Tapi memang kalau di Jawa, yang penting nak wis suami istri gabung ya Pak Kepala ya. Yang penting gabung, wis iso ngingoni anak, iso ngingoni bojo, iso bayar anak bareng-bareng, betul? Begitu. Tapi kalau di budaya Melayu memang beda, tidak seperti itu. Termasuk di Minang, orang-orang Minangkabau, istri punya harta sendiri. Contoh punya tanah, ya tanahnya istri. Pak Kepala langsung bilang, wah besok ini ustaznya ini tak bisa diundang lagi. Memang begitu, dalam Islam begitu. Tetapi jamaah, Allah memberikan satu hal yang menarik dari hal tersebut. Kenapa hak waris itu berkaitan tentang masalah harta, bukan berkaitan tentang masalah yang lainnya, tentang harta saja. Dan harta suami dengan harta istri memang berbeda. Itu dalam Islam begitu. Jadi jangan disamakan. Kalau seandainya harta istri dan suami jadi satu, posisinya anak punya anak, nanti kemudian yang meninggal ayahnya, terus bagaimana pembagian hartanya? Maka disinilah posisi undang-undang kita agak sedikit kocar-kacir di situ tentang masalah waris, undang-undang perdata kita. Karena kenapa? Karena begitu digabung menjadi satu, seakan-akan apa? Menjadi hal yang itu positif saja. Padahal sebenarnya hak istri sendiri, ada suami sendiri. Maka tapi jamaah, yang perlu kita garis bawahi, dalam suami istri ada kewajiban dan ada hak. Sebenarnya istri tugasnya di mana, suami tugasnya di mana. Kita kembali ke tadi. Maka kunci keberkahan keluarga adalah hifdzah, bukan karir. Jaga diri. Menjaga dirinya apa? Berpakaiannya, bapak ibu, ibunya bagaimana berpakaiannya. Bapak juga ketika bekerja menjaga pandangannya atau tidak, atau ketika melihat yang cantik, nah itu menjaga. Ditutup atau menunduk pandangan, Pak. Bagaimana interaksi antara yang bukan mahramnya, dijaga betul. Itu namanya hifdzah. Insya Allah anaknya soleh. Nah, ayah mondokkan kamu, ibu cari nafkah, ayah cari nafkah, soleh. Nah, ini ibu cari nafkah, ayah cari nafkah, belum bisa mesantrenkan kamu, soleh. Betapa banyak anak-anak yang demikian, karena ibunya dan ayahnya pun juga tidak seperti ustadz, tidak mungkin beragama yang tinggi, tapi anaknya soleh. Hanya gara-gara hifdzah, menjaga dirinya. Yang kedua tadi, la salamatan min kalamin nas. Yang kedua, la najaha minal maut. Tidak ada orang yang duduk di sini yang selamat dari kematian. Tak ada, Bapak Ibu. Setinggi apapun jabatan kita punya harta yang banyak, anak yang baik, punya karir yang tinggi, tidak ada yang selamat dari kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah.
Tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian meskipun mereka bersembunyi di balik tebing yang kokoh. Tak ada. Kaki dingin, tangannya dingin. Dada sesak, nyawa di tenggorokannya, mata terbelelek ke atas. Istri, suami, anak mengelilingi, tetangga-tetangga sambil menangis. Ada yang membacakan surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ada yang menalkinkan, wahai ibu, la ilaha illallah. Wahai istriku, la ilaha illallah. Wahai suamiku, la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Subhanallah. Tidak ada yang selamat dari kematian. Kalau sudah tidak ada selamat dari kematian, siapa yang bisa membantu ketika nyawa di tenggorokan jamaah? Wallah, anak yang soleh pun belum bisa membantu. Karena setiap orang pasti terkena sakarat al-maut. Fa idza ja'at sakaratul maut bil haqq. Ketika sakaratul maut datang, matanya ke atas itu Allah buka lebar-lebar. Wallahi, Allah buka lebar-lebar. Oh, Pak Kepala dulu ini Pak Kepala orangnya baik, sering sholat duha, suka ngasih uang, murah senyum tak marah-marah. Ini kok curiga, ini Pak Kepala ya. Mungkin Bapak di sini ada yang ya pas ketika sakaratul maut dibukakan seluruh amalnya. Ada yang ketika dalam keadaan sepi berzikir. Ada di antara kita yang sabar menghadapi keluarganya. Ada yang sabar menghadapi istrinya yang super galak itu. Saya nyebutnya emak garis ekstrim. Kalau udah emak garis ekstrim itu semuanya udah dikuasai, Pak, betul. Mau kemana kamu ya? Kok dananya? Ya ini yang namanya kerja ke gimana? Kamu lupa 24 jam aku tinggalkan. 24 jam dari mana? Itu istri, Pak. Subhanallah. Ada yang sabar, ada yang ahli sedekah, maka Allah bukakan seluruhnya. Ada yang sabar didik anak SMK 3, sabar betul. Tak marah-marah. Sabar. Pinter itu bukan urusan kita, urusannya Allah. Tenang aja, Bu. Memang gatel. Kita memang gatel kalau ada anak yang betul-betul ngeyel, itu memang gatel. Tapi sebenarnya hal-hal yang demikian itu bukan urusan kita. Kenapa kita sering marah? Kenapa kita sering pesimis? Kenapa kita sering down? Karena memang niatnya bukan karena Allah. Kita niatnya piye to carane ben bocah pinter, salah ukuran demikian salah, tak boleh. Yang benar kita tujukan kepada Allah. Urusan dia paham atau tidak, urusannya Allah. Sebenarnya simpel saja jalan. Baik, ya paham ya Bu ya? Ngajar bahasa Indonesia, Pak Kepala lah. Waduh ini. Supervisinya gagal. Supervisinya gagal. Nanti ketika Pak Kepala supervisi, Pak ini karena Allah semua hidayah, tenang. Pak Kepala sabar. Oh iya, Ustadz dulu ngasih tahu begitu ya. Balik lagi, pindah lagi. Ini kenapa kok anak-anak begini? Hidayah dan pintar ukurannya Allah, tak perlu maksa-maksa. Oh iya ya. Besok Pak Kepala tinggal ngomong, saya mendengar Ustadz bilang, kata Umar bin Khattab, katanya kan ini semuanya sudah takdir Allah. Saya potong untuk gajinya juga takdir Allah. La ilaha illallah. Maka tidak ada yang selamat dari celaan, tidak ada yang selamat dari kematian. Semuanya pasti meninggal. Maka Bapak Ibu, subhanallah, saudara kita saya itu di hubungan internasional, harusnya saya ngisi kajiannya itu tentang bagaimana geopolitik, kemudian military strategi, kemudian politik internasional, kemudian Timur Tengah. Bagaimana saudara kita di Gaza, Palestina itu digempur habis-habisan itu. Bapak Ibu, kalau belum pernah melihat dunia ini seperti hantu, tak lihatan. Nih, bukan hantu gendruwo itu ya Pak ya. Saya sampaikan,
Bapak akan kaget, Bapak Ibu kaget. Saudara kita 180 negara sepakat dalam PBB ceasefire, gencatan senjata selamanya. Siapa yang memberikan veto? Plakatnya naik. Saya dari pihak Amerika keberatan. Gagal semua. Tetap gempur. 2 kali resolusi lagi, naik. Semua negara siap, sepakat. Ceasefire, gencatan senjata. Diveto lagi. Gagal. Bayangkan satu negara ngelawan 180. Ada 203 negara di dunia ini. 180. Dan Amerika cuma veto. Saya keberatan. Gagal semua. Gempur. Saya melihat orang-orang yang meninggal di Gaza. Betul-betul habis. Tak ada yang aman. Subhanallah. Maka kita di negara yang aman seperti ini, jangan bersusah-susah, kemudian kita down, komplain ada sesuatu masalah, merasa dirinya berat, ngelawan anak-anak SMK 3, kemudian susah payah, Pak Kepala masih marah, kemudian kepikiran dalam. Tak perlu begitu, santai aja. Mungkin saya belum. Santai saja, Pak Kepala marah-marah, oh paling besok udah sembuh. Doakan aja, doakan pemimpinnya. Ya Allah, berikan pemimpin, semoga Pak Kepala menjadi baik, murah rezekinya, begitu. Orang yang di Gaza Palestina hampir 17.000 yang meninggal, anak-anak kebanyakan, 2 juta warga Gaza disuruh pindah ke selatan, Gaza Selatan, digempur sekarang yang di selatan, suruh pindah ke utara. Sekarang di utara mau digempur lagi. Padahal di kerangkeng Gaza itu jamaah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Pasti meninggal kita. Pak Ustadz, mereka kan peperangan, pasti meninggal. Berarti kita bagaimana? Aina ma takunu yudrikumul maut. Mau kemana saja, mati akan datang. Maka kekuatannya seorang muslim itu ada 2. Ish kariman, hidup mulia, atau mati dalam keadaan syahid. Syahid itu apa, harus berperang? Enggak, ibu bapak cari nafkah, meninggal syahid. Bapak ibu ketika menuntut ilmu, meninggal syahid. Asalkan lillah. Tadi saya sampaikan, semuanya tujuannya untuk Allah, jangan untuk tujuan manusia. Demi Allah akan pesimis terus. La najaha minal maut, tidak ada yang selamat dari kematian. Anak kita, suami kita, semuanya. Maka kalau seandainya kematian itu pasti datang, setiap umur pasti akan bertambah, semakin dekat kematian, maka apa yang harus kita perbuat? Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Betul. Coba tanya, di sini ada yang umurnya 50 tahun, yang paling tua siapa, Pak? Oh, Pak Kepala, saya mau tanya Pak, yang paling muda? Bukan ini, ya bukan ini. Paling muda Ibu ya? Alhamdulillah, senang saya melihat anak muda kayak gini Ibu ya. Pak Kepala umur berapa? 58. Ada yang lebih dari 58? Bu? Berapa? 59. Ibu di umur 59 apa yang diinginkan Ibu? Di umur 59 pengen apa? Jalan-jalan ke Eropa, gelang emas 8 ton? Sehat. Apalagi? Jujur, sehat. Yang penting sehat kan? Masya. Coba di sini ada yang paling muda. Mana yang paling muda? Mana? Apa? Mas? Yang jomblo dulu itu ya, siapa nih? Mbak siapa nih? Yang belum? Mbak siapa? Mbak Roro. Umur berapa? Subhanallah. Umur berapa? Alhamdulillah. Pengen apa di umur segitu? Jodoh, ya kan?
Beda dengan Bu Roro, Ibu siapa? Bu Roro, umur 89 tahun, Pak Ustadz kami pengen sehat, kami pengen sehat dunia akhirat. Beda yang umurnya Pak Ustadz kami pengen jodoh raya yang ganteng, yang ya minimal lengkap lah Pak Ustadz. Beda ya, beda di umur. Ada yang di sini umur yang lebih muda. Masnya umur berapa? 30. Pengen apa? Jodoh juga. Makanya Pak Kepala tolong buat biro jodoh SMK 3 ya. Subhanallah. Ternyata setiap umur berbeda-beda berpikirnya, berbeda-beda citanya. Tapi orang yang sakarat, orang yang nyawanya di tenggorokan, apa cita-citanya? Fa'asaddaqah. Ya Allah, saya akan sedekahkan semua ya Allah. Berikan saya sedikit waktu ya Allah. Fa'asaddaqah. Aku akan sedekahkan seluruh hartanya. Harta aku akan saya sedekahkan. Tolong kasih waktu sedikit saja. Pengen ngomong orang yang sakaratul maut, pengen menyedekahkan seluruh. Kenapa? Karena sedekah meringankan sakarat. Karena sedekah memberikan burhanul qabr, cahaya ketika dikubur. Begitu. Beda dengan orang yang ada di kubur, yang dilihatkan surga, yang dilihatkan neraka. Rabbana absarna, ya Allah kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar jeritan orang-orang yang ada di neraka. Wasami'na farji'na, kembalikan kami ya Allah. Ngamal saleh, ingin beramal soleh. Inginnya orang ahli kubur nggak mau duit, nggak mau rumah, pengennya amal soleh. Kalau tadi Bu Woro 59 tahun pengen sehat Pak Ustadz, Mbak Roro pengen Ustadz pengen jodoh Pak Ustadz. Subhanallah. Saya doakan semoga betul-betul dapat jodoh. Jodoh yang diinginkan seperti apa Mbak Roro? Waduh. Tak foto dulu tak kasih. Ini saatnya sudah dibully. Ini kayaknya sudah di sini udah anti perundungan ya Bu ya. Itu ceritanya mata tadi. Wala quwata illa billah, la najaha minal maut. Begitulah. Tapi kalau orang neraka, ahli neraka, apa cita-cita neraka? Ada yang tahu? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minallah aw mimma razaqakumullah. Neraka, orang ahli neraka yang disiksa di neraka minta kepada surga, berbicara kepada ahli surga. Ternyata orang ahli neraka itu bisa berbicara dengan orang ahli surga. Wahai ahli surga, an afidu alaina minallah, berikan aku setetes air surga sedikit saja. An afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, atau rezeki yang Allah berikan padamu. Apa yang disampaikan? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan untuk kalian semua. Cita-citanya cuma meminta air dari surga setetes saja. Rasain surga itu seperti apa? Setetes. Begitu. Semuanya punya jenjang cita-cita. Bahkan di kintor jamaah, di kintor. Ketika surga di depan, neraka di bawah sudah kelihatan semua. Ini anak guru karyawan SMK Negeri 3 Wonosari masuk kintor, depannya surga. Ada yang masih punya hutang. Aduh. Pak Kepala duluan, set masuk kintor. Ditanya, oh ternyata dia sering didolimi dengan guru karyawan, sering digibahin. Malaikat, kenapa kamu digibahin? Ya Allah, terserah, saya ikhlas ya Allah, tak marah. Oh, kamu tidak marah? Alhamdulillah tak marah. Masuk surga. Oh, silakan masuk surga. Ada karyawan wakaya satu, duduk masuk ke kintor. Tunggu, siapa kamu? Dulu saya kerja dengan Pak Kepala yang ikut masuk surga. Datang ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Oh, tanya Pak Kepala depan tuh. Baik, insya Allah amanah. Tapi di catatan amal kamu pernah gosip? Bu, Bapak Ibu, sirat perjalanan ketika di akhirat, jembatan itu ada dua. Sirat al-mustaqim dengan kintar. Sirat itu artinya untuk orang-orang beriman. Ada orang-orang yang
munafik, kemudian disaring lagi masuk ke Qintar. Orang Qintar khusus orang-orang beriman. Tetapi ditanya, mereka orang-orang beriman masih ada yang ghil. Apa ghil? Sesuatu hati yang sakit. Pernah gosip, sholatnya jalan Pak Kepala, sedekahnya jalan, puasanya jalan, masih zalimi orang lain, hutang pun belum dibayar. Tanya lagi, oh kamu siapa yang gosip? Pak Kepala Sekolah. Datang Pak Kepala Sekolah, kisos di situ. Selesaikan. Gimana maksudmu? Benar. Buaka selesai, karyawan satu dikit-dikit jalan. Oh ternyata fulan ada hutang, fulan pernah buat grup sendiri, fulan pernah maki-maki Pak Kepala. Maka pahalanya Pak Kepala masuk ke surga Firdaus. Tunggu dulu, kok ini gak ada yang membicarakan saya ya? Ternyata jamaah SMK 3 Negeri Wonosari melihat anak muda pakai baju biru, pakai peci putih. Ya Allah, itu anak muda kok kenapa masuk neraka? Dibuka tabir. Oh, ini Ustadz Mardiansa seperti ini. Tolong ya Allah, masukkan ke dalam surga karena dulu pernah memberikan tausiah di SMK 3 Negeri. Maka karena sehatnya seorang ulama Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, perbanyak teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, karena mereka memberikan pertolongan di hari akhir. Betul. Terakhir, tolong, masih 2 menit. Yang terakhir, tadi la salamatan min kalaminas, tidak selamat dari celaan manusia, tidak ada yang selamat dari kematian. Yang ketiga, tidak ada di dunia ini waktunya banyak istirahat. Waktunya capek-capek. Yang nganggur capek, yang bekerja capek. Yang banyak tidur, yang tidak tidur capek. Yang sering nonton TV capek, yang tidak nonton TV capek juga. Yang PNS capek, yang tidak PNS tambah capek. Siapa yang bilang tadi? Enggak. Ya, semuanya di dunia ini waktunya berlelah-lelah. Waktunya berlelah-lelah. Kapan Pak Ustadz kita ini bisa beristirahat? Ketika terumpah kaki kita masuk surga, sudah ada di dalam surga, baru kita beristirahat. Salamun alaikum bima sobartum, maka selamat sejahtera bagi kalian ketika masuk surga. Bima sobartum, karena kesabaran di dunia ini. Fa ni'ma uqbadar. Itulah tempat di akhirat yang begitu damai. Terakhir, nasihat dari 3 ini tadi, la salamatan min kalaminas, ini takdir manusia. Bapak Ibu tidak bisa mengelak. Sesoleh apapun, sebaik apapun, sekaya apapun, semuanya tidak ada yang bisa selamat dari celaan manusia. Yang kedua, tidak ada yang selamat dari kematian. Yang ketiga, tidak ada waktunya untuk berlelah-lelah. Nasihat terakhir Nabi kepada Khadijah, wahai Khadijah, laqad intahan naum warohah, wahai istriku yang saya sayangi. Maka lihat Nabi, ibu manggil suami apa? Nama atau sayang? Maka bapak ibu mohon dengerin. Kalau sudah tahu, toh akhirnya besok dipanggil sayang, berarti kalau punya anak atau cucu gak usah dikasih nama panjang-panjang. Tolong Pak Kepala ya, sampaikan nasihatnya. Jangan dikasih nama panjang-panjang. Kenapa? Toh akhirnya ketika berkeluarga dipanggil tahu. Nggak mungkin dipanggil Mbak Woro, nggak mungkin ya. Pasti ibu ya. Subhanallah. Maka laqad intahan naum warohah. Sudah waktunya. Selesai waktu istirahat, waktu tidur. Waktunya memang bekerja. Orang yang nggak bekerja di sana juga capek diomelin orang, Bu. Bapak Ibu, jadi kalau di sini capek-capek diperintah diomelin Pak Kepala Sekolah, ingat di sana juga orang yang nggak kerja diomelin tetangga, ya. Lebih panas di sana, lebih enak di sini, panasnya nggak seberapa, ya. Maka tak perlu menggosipin Pak Kepala Sekolah. Nanti kalau tambah gosip, Pak Kepala pahalanya banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu. Semoga SMK 3 Negeri Wonosari semakin berjaya, semakin diberikan keberkahan, ditambah kesabarannya, yang punya hutang pun cepat lunas. Astagfirullahaladzim. Ini berat betul.
Yang belum punya jodoh semoga cepat dapat jodoh. Yang saudara kita yang sakit semoga disembuhkan. Yang sakit pusing hilang pusingnya. Yang sakit jerawat hilang jerawatnya. Yang sakit jantung hilang astagfirullah sakitnya. Oke, berkah kita melafadzkan Al-Fatihah untuk SMK 3 Wonosari. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga doanya bisa tembus ke langit yunfatus sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.